Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfadh wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watan ad-diniyatal islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Sahabat Kiha Channel rahimakumullah. Manusia diciptakan oleh Allah, dilahirkan ke dunia disebabkan karena cinta. Karena itu manusia bisa hidup dan tumbuh berkembang dengan baik apabila dia menjaga karunia Allah Subhanahu wa taala yang namanya cinta. Cinta merupakan salah satu karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua makhluk, wabil khusus manusia. Lalu kemudian dengan cinta itulah manusia bisa melaksanakan apa yang menjadi salah satu sunnah, salah satu syariat di dalam agama. Di dalam Al-Quran dijelaskan terbangunnya rumah tangga berdasarkan syariat Islam itu harus dilandasi dengan cinta. Cinta dalam bahasa Al-Quran disebut dengan kata mawaddah. Mawaddah memang maknanya ketertarikan. Nah, apakah ketertarikannya terlebih dahulu melahirkan cinta? Atau apakah cinta yang lahir dulu baru ada rasa ketertarikan? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tetapi yang pasti semua mengalami rasa yang namanya cinta. Lalu kemudian bagaimana manusia menyikapi dan menempatkannya? Berbicara tentang cinta, cinta sesungguhnya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, di mana ia bukan hanya semacam perasaan yang bisa diumbarkan kepada yang berlainan jenis dengan kita, antara laki-laki dan wanita atau sebaliknya antara wanita dan laki-laki. Tetapi cinta sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya diajarkan oleh agama untuk menjadi landasan yang selalu tumbuh kuat di dalam hati, dan itu diberikan kepada semua di dalam kita melaksanakan aktivitas muamalah dalam kehidupan kita. Apabila kita menyadari bahwa cinta adalah karunia, lalu kemudian memanfaatkan atau menggunakannya untuk hal-hal yang bisa memberikan kemanfaatan untuk sesama, atau yang disebut dengan cinta karena Allah, maka cinta seperti itu akan bisa melahirkan sebanyak-banyaknya kebaikan. Apakah itu kebaikan di dunia, lebih-lebih kebaikan di akhirat. Mencintai karena Allah atau sebaliknya membenci karena Allah, bukankah menjadi salah satu di antara satu golongan manusia di akhirat kelak yang akan mendapatkan naungan dari sengatan panasnya matahari di hari kiamat? Di antara 7 golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala akan lindungi dari sengatan panas matahari di hari kiamat adalah hamba-hamba Allah yang memiliki kecintaan dalam hatinya kepada sesama manusia, dilandasi atas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai seseorang bukan karena ketampanannya, dia mencintai seseorang bukan karena kecantikannya, tetapi dia mencintai seseorang karena akhlak dan kepribadiannya yang mulia. Ketika dia membenci seseorang pun, maka dia pun juga membenci karena Allah. Dia benci karena Allah artinya dia benci karena
kepada orang itu bukan karena dia umpama tidak memberikan manfaat apa-apa kepadanya, tetapi dia benci atau tidak suka kepada orang itu disebabkan karena orang itu dia tahu, dia kenal, bahkan mungkin orang lain juga mengenal perilaku dan adab orang itu adalah bertentangan dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu dikenal banyak bertentangan dengan ajaran agama Allah, jauh dari adab-adab mulia yang diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka karena itu pula yang menyebabkan dia tidak senang atau tidak suka kepada orang itu. Cinta kepada Allah, benci karena Allah adalah sifat-sifat yang insya Allah membuat kita mendapatkan naungan dari Allah nanti di akhirat kelak. Maka mudah-mudahan cinta di dalam hati kita adalah cinta yang tertinggi kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalaupun kita mencintai sesama, cinta di dalam hati kita semata-mata karena Allah. Andai kata pun kita tidak senang atau kita tidak suka kepada siapapun dan apapun, ketidaksukaan kita kepadanya juga semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.